Ibtu Rudiana, ayah mendiang Eki, menjadi sosok yang paling dicari dalam kasus Vina Cirebon. Ya, Ibtu Rudiana disebut-sebut memegang rahasia kasus Vina Cirebon, namun ia memilih bungkam dan tidak menampakkan batang hidungnya sama sekali. Namun, secara mengejutkan, Ibtu Rudiana mendadak buka suara serta membantah semua tudingan terhadap dirinya dalam kasus Vina Cirebon. Ya, tak tanggung-tanggung, Ibtu Rudiana menggandeng 60 advokat yang tergabung dalam Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki untuk meluruskan konspirasi kasus Vina Cirebon yang diduga melibatkan dirinya. Untuk mengetahui bantahan yang dinyatakan oleh Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya, maka inilah 5 bantahan Ibtu Rudiana terkait seluruh tudingan kasus Vina termasuk pengakuan Dede, versi Cumi Top 5. Usai dituding bersembunyi dari kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya yakni Pitra Romadoni akhirnya mengungkapkan alasan dibalik keputusannya belum muncul ke hadapan publik untuk memberikan keterangan. Ya, Pitra Romadoni menegaskan bahwa Ibtu Rudiana tidak melarikan diri dari kasus Vina Cirebon. Ibtu Rudiana hanya mematuhi peraturan dan hukum sebagai anggota kepolisian yang masih aktif dalam bertugas. Selama ini mungkin teman-teman bertanya, kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu tidak bicara? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu bungkam? Kenapa Bapak Ibtu Rudiana itu melarikan diri? Saya jawab, itu semua tidak ada melarikan diri, tidak ada sembunyi, tidak ada bungkam, dan tidak ada untuk lari dari tanggung jawab sebagai pelapor. Tentunya kami jawab, beliau adalah anggota polisi aktif yang tunduk dan patuh kepada Perpor nomor 7 tahun 2022, dan itu juga sedang kita kaji sebagai tim kuasa hukum. Artinya kalau seumpamanya perintah, peraturan dan perintah hukum itu boleh berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu hal itu, tentu beliau akan laksanakan. Akan tetapi karena hubungan kedinasan dan keterikatan kedinasan, beliau harus mematuhi SOP yang ada di internal kepolisian. Sebenarnya kami tidak ingin meladeni ini semua. Akan tetapi karena memang tudingan ini sudah sangat jahat sekali, fitnah ini sudah sangat kejam sekali, al-fitnatu asaddu minal qatli. Artinya pembunuhan, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini luar biasa sekali. Semoga Tuhan melindungi kita dari fitnah yang kecil. Beberapa waktu lalu, praktisi hukum Herwanto Nurmansyah memiliki dugaan bahwa mendiang Eki, anak Ibtu Rudiana, masih hidup. Namun, dugaan tersebut dibantah oleh Ibtu Rudiana melalui tim kuasa hukumnya, Pitra Romadoni. Ya, menurut keterangan Pitra Romadoni, dugaan tersebut adalah hoax alias tidak benar. Pasalnya, jika mendiang Eki masih hidup, Ibtu Rudiana tidak akan memperjuangkan keadilan untuk putranya itu. Kalau saya meyakini Eki masih hidup. Ini kan keyakinan ya. Karena foto yang beredar itu sama putusan sudah saya baca. Putusannya itu sama ciri-cirinya yang dipoto. Jadi gambaran wajahnya, terus dia berkumis dikit, itu artinya cocok lah. Nah sekarang kalau foto Eki kita samakan dengan foto korban yang ada, itu jauh beda. Saya ingin menyampaikan, yang pertama terkait dengan tudingan bahwasanya almarhum Eki ini masih hidup, ya. Karena kita lihat banyaknya tudingan-tudingan almarhum ini sebenarnya masih hidup. Itu adalah hoax dan fitnah. Kalau almarhum masih hidup, tidak mungkin Bapak Ibtu Rudiana berjuang segigih ini sampai saat ini, memperjuangkan bagi korban. Beberapa waktu lalu, praktisi hukum Herwanto Nurmansyah mengungkapkan bahwa makam mendiang Eki tidak boleh dikunjungi oleh orang-orang. Hal tersebut lantas membuat dirinya memiliki kecurigaan yang semakin kuat jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Ibtu Rudiana. Namun,
Menanggapi dugaan tersebut, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya, Pitra Romadoni, membantah dan mengungkapkan yang sebaliknya dari pernyataan Herwanto Nurmansyah. Terkait dengan tudingan, ada katanya suruhan dari Bapak Ibtu Rudiana namanya penjaga makam Bapak Rana katanya. Disuruh Bapak Ibtu Rudiana untuk melarang orang melakukan ziarah di TPU Desa Jatiwangi dan melarang orang untuk ambil foto ataupun selfie di dekat pemakaman. Itu adalah berita bohong ataupun hoax. Bapak Rudiana setelah kami konfirmasi menyampaikan tidak mengenal yang namanya Rana dimaksud dan tidak ada larangan dari Bapak Ibtu Rudiana untuk orang melakukan ziarah ke makam almarhum. Justru beliau itu berterima kasih dan senang apabila ada masyarakat yang ingin ziarah ataupun foto di dekat makam almarhum. Dan justru beliau juga senang apabila ada yang mendoakan almarhum. Jadi clear sampai di sini beliau tidak kenal yang namanya Rana dan beliau tidak ada perintah ataupun menyuruh orang larang ziarah ke makam almarhum. Pernyataan Dede bahwa ia merupakan saksi palsu dalam kasus Vina Cirebon akhirnya membuat Ibtu Rudiana bereaksi. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Dede menyatakan bahwa ia telah memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon, dan hal tersebut merupakan arahan dari Ibtu Rudiana. Namun, pengakuan Dede itu langsung dibantah oleh Ibtu Rudiana. Bahkan, Ibtu Rudiana yang merasa difitnah juga turut melayangkan somasi terbuka terhadap Dede. Terkait dengan tudingan Saudara Dede yang menyatakan bahwasanya Ibtu Rudiana ini menyuruh dia untuk merekayasa keterangan agar seolah-olah tahu, agar seolah-olah keterangannya seperti ini sesuai dengan permintaan Ibtu Rudiana, itu adalah fitnah dan pencemaran nama baik bagi Ibtu Rudiana. Karena memang ini sudah viral dan sudah membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat, maka per hari ini resmi kami somasi terbuka Saudara Dede. Kami peringatkan kepada Saudara Dede, Saudara Dedi Mulyadi, dan Saudara Liga Akbar segera meminta maaf kepada Bapak Ibtu Rudiana karena saudara diduga telah menyebarkan fitnah dan mencemarkan nama baik serta melakukan penyebaran berita bohong. Kamu tahu risikonya ini buat kamu? Tahu Pak, sangat tahu risikonya. Kamu tahu bahwa kamu bisa dipenjara gara-gara pengakuanmu sekarang ini? Tahu Pak, saya siap risikonya Pak. 7 orang ini di dalam penjara gara-gara kamu. Iya Pak. Kamu bersedia nggak masuk penjara supaya 7 orang ini keluar? Sangat bersedia Pak. Yang penting intinya 7 terpidana itu saya mau keluar Pak, bebas seperti kehidupan saya kemarin Pak, karena saya merasa bersalah. Meskipun kamu masuk penjara? Siap Pak, meskipun saya masuk penjara menggantikan 7 terpidana itu saya siap Pak. Jadi kau siap 7 orang keluar, kamu masuk penjara? Siap, siap. Karena kau merasa bahwa mereka masuk penjara gara-gara kamu? Saya. Fakta bahwa Ibtu Rudiana menangkap langsung 8 terpidana kasus Vina Cirebon tampaknya sudah diketahui seluruh masyarakat. Namun, dalam meluruskan hal tersebut, Ibtu Rudiana mengaku bahwa ia tidak ikut menyidik langsung kasus Vina Cirebon, melainkan hanya sekedar menangkap para terpidana. Perlu saya luruskan di sini, penyidik dalam kasus pembunuhan almarhum Eki dan Vina itu bukanlah Ibtu Rudiana. Ini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, dia yang menyidik, dia yang memeriksa dan lain-lain. Itu adalah keterangan yang tidak benar. Bahwasanya penyidiknya itu adalah Satreskrim Polresta Cirebon. Beliau hanya kedudukannya sebagai pelapor. Dan
Dalam jeda tenggang waktu 3 hari, berkas tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat karena adanya kasus pembunuhan dan bukan laka lantas. Makanya dilimpahkanlah ke Polda Jawa Barat sebagai seorang polisi yang kehilangan anaknya. Sebagai anggota polisi yang cinta akan keadilan, wajar dia melakukan pendalaman atas meninggalnya anaknya ini. Apakah benar laka lantas atau tidak?